Wanita itu sedang makan nasi char siu. Kemudian melihat seorang penyihir menjilati char siu. Penyihir itu menjulurkan lidahnya yang panjang, terus-menerus menjilati sepotong daging babi char siu. Di pelukannya, penyihir itu menggendong bayi. Gadis Avan tahu orang itu adalah hantu. Dia ingin melihat tapi tidak berani. Tidak tahu sudah berapa lama. Penyihir itu sepertinya telah menjilat char siu. Gendong bayinya keluar. Kali ini, pelayan membawa semangkuk nasi char siu. Mungkinkah potongan daging ini adalah bagian yang dijilat oleh penyihir itu? Pelayan melihat ekspresi terkejut Avan. Ben bertanya apakah dia melihat hantu. Avan diam-diam mengakui. Kemudian pelayan itu berbicara. Sebenarnya, hantu itu tidak ingin orang melihatnya. Hantu ibu dan anak ini tidak berkeliaran. Itu karena pemilik restoran adalah suami dari hantu itu. Sang suami pun merasa istri dan anak-anaknya pasti akan kembali. Itu sebabnya saya membuka restoran ini. Karena istrinya suka makan daging babi char siu. Tapi sang suami tidak melihat hantu itu. Jadi tinggal kenangan saja. Avan awalnya tidak memiliki mata yin dan yang. Sejak kecil, dia buta di kedua matanya. Sampai saat ini, rumah sakit memberinya transplantasi retina. Avan yang mendapatkan kembali cahayanya. Tapi baru saja menjalani transplantasi retina. Matanya untuk sementara rabun jauh. Butuh beberapa saat untuk pulih. Tengah malam-malam itu, Avan samar-samar melihat Bibi di sebelah bangun. Ikuti bayangan keluar. Avan mengikuti dan melihat. Tapi tidak ada orang di luar. Hanya mendengar suara aneh. Itu seperti suara bibinya. Avan mendekati neneknya dan bertanya apakah ada yang salah. Tiba-tiba bibinya muncul di belakangnya. Kemudian terus berkeliling Avan. Dia bilang dia merasa kedinginan. Setelah beberapa saat, bibi menghilang. Pagi selanjutnya, Avan mengetahui tadi malam bahwa neneknya telah meninggal dunia. Dia tidak tahu. Bayangan yang dilihatnya adalah setan yang dikirim untuk menjemput neneknya. Beberapa hari kemudian, Avan keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Tiba-tiba seseorang di luar pintu memanggilnya. Sekilas, itu adalah anak laki-laki. Dia bertanya kepada Avan apakah dia pernah melihat rapor sekolahnya di mana saja. Avan menjawab bahwa dia tidak melihatnya. Tanpa diduga, begitu dia memalingkan muka, bocah itu menghilang. Saat ini, Avan melihat pemakaman di rumah tetangga. Dia pergi untuk melihat bagaimana keadaannya. Tak disangka bocah itu muncul lagi, katanya dia sangat lapar. Kemudian anak laki-laki itu mengambil lilin untuk dimakan. Saat itu, tetangga membukakan pintu dan bertanya pada Avan apa yang sedang dilakukannya. Avan melihat ke dalam. Orang yang baru saja meninggal di rumah tetangga. Itu adalah anak laki-laki yang baru saja dilihatnya. Bocah itu dimarahi karena kehilangan rapornya. Tekanan keluarga membuatnya berpikir. Saat ini, Avan tidak tahu kenapa. Hanya pulang dengan ragu. Setelah penglihatannya pulih, Avan mendaftar ke kelas kaligrafi. Dia pergi ke kelas menulis. Guru menyuruhnya berlatih kaligrafi. Tiba-tiba seorang gadis muncul di sudut. Tanya Avan mengapa dia mengambil posisinya. Avan menoleh karena terkejut. Kemudian gadis itu menghilang. Dia juga mengira dia berhalusinasi. Tanpa diduga setelah beberapa saat, gadis itu berteriak keras dan bergegas ke arahnya. Dia juga meminta untuk membunuh Avan. Avan ketakutan dan berdiri. Cepat kemasi barang-barang dan keluar dari sini. Dia melangkah keluar. Saat menyeberang jalan, ada seorang siswa berlari. Keduanya saling memukul secara langsung. Tanpa diduga, kedua tubuh itu tidak pernah bertabrakan. Kali ini kedua belah pihak terkejut. Avan melihat kecelakaan di depan. Cepat dan pergi ke sana. Adegan itu mengejutkannya. Orang mati tergeletak di jalan. Itu adalah anak laki-laki yang dia lihat sebelumnya. Hantu siswa juga berdiri. Lihatlah tubuh sendiri.
Dia masih tidak tahu dia sudah mati. Kemudian bayangan hitam muncul. Sekali lagi iblis dikirim untuk membawa jiwa-jiwa pergi. Avan tidak percaya dan berlari pulang. Kembali ke lobi gedung. Dia sedang menunggu lift. Kemudian ditemukan di lift ada seorang lelaki tua. Dia berdiri menghadap dinding, tak bergerak. Kemudian sepasang suami istri berlari ke lift. Avan melihat ke kamera di atas kepala. Hanya pasangan itu di kamera. Tidak ada orang tua. Melihat hal tersebut, Avan tidak berani masuk lift. Setelah beberapa saat, lift turun lagi. Kali ini kosong. Avan kemudian memasuki lift. Lift mulai menyala. Tanpa diduga, lelaki tua itu muncul lagi. Avan takut menoleh untuk melihat. Hanya berharap lift datang dengan cepat. Ini mungkin lift paling lambat yang pernah dia naiki dalam hidupnya. Tapi apa yang harus datang akan datang. Tumit orang tua itu bahkan tidak menyentuh tanah. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Avan. Seorang fan melihat bahwa lelaki tua itu hanya memiliki setengah wajahnya yang tersisa. Lift hampir sampai. Pria tua itu semakin dekat dan dekat dengannya. Untungnya, lift terbuka tepat waktu. Avan berlari keluar dari lift. Ketika sampai di rumah, tidak bisa membuka pintu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah pergi ke lantai yang salah. Dia berlari melewati tangga. Dan temui hantu anak laki-laki yang kehilangan rapor sebelumnya. Bocah itu tiba-tiba memanjat jendela dan melompat ke bawah. Karena pada awalnya, bocah itu melompat ke kematiannya seperti itu. Jadi hantu itu terus mengulangi aksinya berulang kali. Avan tidak stabil secara mental sampai dia berlari pulang. Dia mulai mengunci diri. Setiap hari bersembunyi di kamar, jangan keluar. Akhirnya dia jatuh sakit. Dibawa ke rumah sakit tempat dia menjalani operasi mata. Di sini, Avan bertemu dengan teman kecilnya, Tian. Tian berkata bahwa Avan akan segera sembuh. Tanpa diduga, hantu yang salah muncul di belakang Tian. Avan bisa merasakannya. Ternyata Tian telah meninggal dunia selama operasi berlangsung. Tian memberitahu Avan. Lihat apa yang orang lain tidak lihat. Tidak buruk. Itu berarti dia bisa melihat kecantikan yang tidak dimiliki orang lain. Setelah itu, Tian diutus oleh iblis. Avan juga memikirkannya. Bahkan jika memiliki mata yin dan yang, hidup masih harus terus berjalan. Tian juga memberikan hadiah kepada Avan. Termasuk foto mereka berdua sebelumnya. Saat itu, Avan masih buta. Seorang fan menunjuk dirinya sendiri di foto. Tanyakan siapa pacar orang ini. Alu mengatakan ini dia siapa lagi. Apakah kamu tidak mengenali dirimu sendiri? Avan juga terkejut mendengarnya. Dia tidak berpura-pura terkejut. Karena sejak dia mendapatkan kembali penglihatannya. Setiap kali dia melihat ke cermin, dia melihat orang yang sama sekali berbeda. Seorang wanita yang belum pernah ia temui. Fan tidak tahu itu. Orang ini adalah pemilik retina yang disumbangkan. Avan memutuskan untuk mencari tahu tentang masalah ini. Ternyata gadis ini adalah Tielin. Seorang Tionghoa perantauan yang tinggal di Thailand. Keduanya kemudian pergi ke Thailand. Setelah mencari, mereka menemukan ibu Tielin. Ibu adalah satu-satunya kerabat Tielin. Tielin ternyata memiliki kemampuan meramal masa depan sejak dini. Setiap kali dia melihat orang-orang di sekitarnya dalam kesulitan, Tielin akan memberitahu orang itu terlebih dahulu. Tapi orang tidak percaya. Tapi kemudian mereka mendapat masalah besar. Mereka kemudian berbalik dan berkata bahwa Tielin adalah burung gagak yang sial. Katakanlah dia komet. Itu karena dia mengatakan bahwa bermacam-macam merugikan orang lain. Semua orang di sini membenci Tielin. Hanya ibu Tielin yang selalu melindunginya. Tapi kemudian Tielin bunuh diri. Ibunya tidak mau bicara lebih banyak. Malam itu, Avan tinggal di kamar Tielin. Ternyata jiwa Tielin tidak pernah pergi. Karena ibunya menyalahkannya karena bunuh diri dan meninggalkannya. Karena itu, keinginannya belum berhenti.
Jiwa tidak bisa pergi. Namun, sore itu, Avan adalah hal terakhir yang dilakukan Tielin ketika dia masih hidup. Hari itu, Tielin meramalkan bahwa akan terjadi kebakaran di desa tersebut. Dia pergi dari rumah ke rumah untuk mengumumkan. Tapi tidak ada yang percaya. Lalu ada api yang nyata, membakar beberapa ratus orang. Ini merupakan pukulan besar baginya, karena dia tidak dapat menyelamatkan orang. Karena kesedihannya, dia memilih untuk bunuh diri. Malam itu, jiwa Tielin menemukan tubuh Avan. Dia meminta ibunya untuk memaafkannya. Akhirnya, ibunya memaafkannya. Hantu Tielin juga bersiap untuk bereinkarnasi. Avan dan yang lainnya datang untuk menyembah makam Tielin. Kemudian kembali ke kota. Saat ini, Avan dan Alu sedang duduk di dalam bus. Jalan macet. Alu sedang tidur. Sebuah van senang melihat kembang api di luar. Namun, saat ini, banyak bayangan hitam berlari melewati jendela mobil. Avan melihat dari dekat. Di situ ada banyak iblis sedang berjalan. Begitu banyak setan dikirim untuk menangkap hantu. Mengapa begitu banyak orang mati? Avan dengan cepat bangkit dan berlari keluar. Dia melihat kecelakaan mobil di depan. Ada mobil yang membawa bahan mudah terbakar. Setelah meledak, semua mobil di sekitar akan hancur. Avan melihat semakin banyak setan palsu. Ada ketegangan di hatinya. Melihat situasi ini sangat mirip dengan api yang diprediksi oleh Tielin. Avan dengan cepat berteriak, "Lari!" Dia pergi untuk mengetuk pintu mobil satu persatu. Beritahu semua orang di dalam mobil untuk keluar dari sini. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua mengira Avan gugup. Dan Alu sudah bangun. Melihat Avan mengetuk pintu mobil, dia berlari ke bawah untuk menemukannya. Saat ini, polisi lalu lintas mengatur jalan tersebut. Sebuah mobil menyalakan mesin. Tapi ada banyak bahan bakar di bawah mobilnya. Percikan langsung menyalakan bensin. Api dengan cepat menyebar ke truk tangki. Tangki bahan bakar langsung meledak dengan sangat keras. Api besar menyapu banyak tempat di sekitarnya. Kemanapun pergi, akan menelan orang di situ. Avan menyaksikan ledakan yang masuk. Dia tercengang. Fragmen ditembakkan ke matanya. Tepat pada saat ini, Alu telah tiba. Dia mendorong Avan dan jatuh ke tanah. Dua orang yang keluar dari bahaya. Tidak tahu berapa lama, Alu mengangkat kepalanya. Lihatlah kekacauan di sekitar. Penumpang mobil semuanya luka-luka. Tapi mata Avan masih terluka parah. Dia menjadi buta lagi. Dia tidak lagi mengeluh karena buta. Karena dia bisa melihat keindahan yang tidak dilihat orang lain.